Alhamdulillahi binikmatin iman wal islam wa arsalana bi hidayatul Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'minina sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya hadir di tempat ini. Saya tidak ingat, saya sih baru sekali, baru kali ini, dan pada seluruh petinggi, pengurus dari PCM, pengurus santri, guru Asia, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang ada di sini. Nama saya Alfian, lebih dikenal Alfian Tanju. Memasuki tahun ketiga saya ada di Lingkar Solo Raya, tepatnya di Solo. Dan kegiatan saya seperti dulu sebelum saya masuk kerja. Saya 4 tahun di Komisi Negara dengan pasal 0 tambah 0 sama dengan 4. Ya, sangat tidak enak ya. Kalau ditanyakan 0 tambah 0 kan sama dengan 0 tuh ya. Tapi saya alami 0 tambah 0 sama dengan 4. Karena kasus saya yang pertama itu eksepsi diterima, kasus saya yang kedua ponisnya bebas. Memang ini sudah terjadi dari yang aromanya aroma PKI dari hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Bapak Ibu dan para jemaah, saya mohon izin, saya tidak mempunyai kemampuan berbahasa Jawa. Saya adalah orang yang berasal dari Sumatera Barat. Saya anak Betawi asal Sumatera Barat. Itu permintaan ini membuat saya memohon bermaklum kalau diksi pilihan kata dan cara mengungkapkan mungkin tidak sebegitu enak karena ada hal-hal yang dianggap tajam dan keras. Judul kajian kita pada pagi ini adalah situasi keumatan landasan amalan untuk umat Islam Indonesia. Jadi kita akan coba melihat hal-hal yang sebetulnya membuat kita tidak bisa tenang-tenang saja. Kita tidak boleh memungkiri bahwa negeri ini sangat terang-terangan bersikap tidak adil kepada umat Islam. Untungnya ada kasus polisi dibunuh polisi di rumah polisi, ada sangkutan dengan istri polisi yang mati CCTV. Kan gitu ya, itu juga bukan saya mau mendadak, ini sudah diomong mana-mana. Ini kadang-kadang begini aja bisa jadi pasal. Padahal orang sudah bicara di mana-mana, sudah di televisi, sudah di berbagai media. Sebelum kita masuk poin per poin, Bapak Ibu dan para jemaah, nama saya Alfian. Saya ini di kalangan Muhammadiyah yang benar-benar kader, pasti ada yang tidak kenal. Saya kader dan mengkader di IMM. Saya terakhir beli tahun 1988. Beli itu latihan instruktur nasional. Saya latihannya di UMS. Saya instruktur Taruna Melati 3 pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya berbeda dengan Solo Raya kalau kita tidak menyambungkan silaturahmi ini. Kalau IPM dari Taruna Melati 2, Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, jadi seluruh jenis pengkaderan di Muhammadiyah saya ikut berlakom dan pertemuan-pertemuan khusus di BPAPP langsung dengan Pak Menteri waktu beliau di Ketua BPAPP. Jadi sudah clear ya bahwa saya duduk di sini sebagai salah satu orang yang kalau dibelah di tanah sini keluar matahari. Walaupun secara nasional, secara umum saya tidak dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Cuma saya mau bisik-bisik tetangga, muktamar kita nanti di hati-hati jangan sampai terpilih orang yang tidak melanjutkan misi perjuangan Muhammadiyah. Karena ini mainnya kencang. Apa dijamin warga Muhammadiyah kalau dikasih satu orang 1 miliar tidak berubah pilihan? Ada yang boleh dijamin? Karena saya dengar untuk muktamar besok ini dipersiapkan beberapa kontainer mulus dalam bentuk dolar. Jadi kepada seluruh yang menjadi peserta, perkuat hubungan dengan Allah, sholat malamnya,
dan belajarlah bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Jangan cuma jadi pidato mengenang para terdahulu, yang diurus aumnya doang. Kalau ngurusin aum semangat, tapi ngurusin masjid kurang, ya. Ngurusin pengkaderan kurang. Karena juga Muhammadiyah seperti ayam di lumbung padi mati kelaparan. Iya, kalau kita mau buka apa, mana anak IPM, mana anak IMM, justru ya militan IMM itu ada di UI, di UGM, dan Bapak bilang dikatakan Maskah Muhammadiyah itu yang militan itu bukan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Anak-anak IPM yang pemberani dan punya daya perjuangan tradisi persyarikatan justru di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah yang non Muhammadiyah. Jadi apa? Mesti kan kalau di rumah kita sendiri, kita punya rumah, kita punya tempat, kita punya biaya, kita punya pengkader, mestinya lahir kader-kader itu. Itu hukum kehidupan. Kalau orang dibesarkan dengan kemanjaan, biasanya akan menjadi orang yang cengeng. Mudah-mudahan kalimat ini jangan ada yang tersinggung. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga muktamar bulan Oktober atau bulan November 2022 ini lancar tanpa ada kekurangan sama Allah. Yang kedua, terpilihlah pemimpin yang mengemban amal, cita-cita, mata dan keyakinan Muhammadiyah. Jangan cita-cita selain itu. Ya itu saja. Memang terus terang agak riskan saya bisa bicara. Nah, tinggal Muhammadiyah saja dari umat Islam. Ya, tinggal Muhammadiyah, maka kita bermohon mudah-mudahan orang-orang seperti Pak Anwar Abbas, Pak Busron Kodas, dan beberapa tokoh-tokoh kita yang sudah dikenal luas, Allah kasih beliau kesehatan dan beliau bisa masuk di antara pemimpin yang 13. Amin. Kayaknya amin cuma 12 orang nih, nggak setuju ya? Karena tadi bagi duit ya. Udah ya, itu pengantar saja dan simpan baiknya di arsip. Dan ini tentu didistribusikan juga oleh beliau langsung. Ada nanti reaksi dari Bapak saya. Alfian, kamu mau ngomong apa itu? Diserahkan. Baik, kita mulai. Yang pertama kita mencoba menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat fun. Allah dalam Al-Quran menyebut dunia mulai dunia ini panggung sandiwara. Dalam sebuah statement atau mungkin juga sebagai bagian potongan dari sebuah kalimat hadis. Dunia wajarah adalah akhir. Jadi pertemuan kita pada pagi ini mengajak kita semua untuk menghitung ada apa sebetulnya dengan hidup. Saya ulang judul yang sudah saya sampaikan tadi, situasi keumatan, landasan amalan umat Islam Indonesia. Ini memang akhirnya hanya dibatasi oleh waktu. Tadi saya sempat disampaikan oleh pimpinan untuk selesai jam 8. Lewat sedikit, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memahami. Sekarang 98. Kalau selesai jam 8 berarti cuma 30 menit. Bagaimana kita kompromi waktu? Kalau setengah 9 kesiangan nggak? Jadi ya, jadi kalau dari jangan nanti satu-satu pulang. Itu yang saya tidak bisa. Pulangnya kalau sudah selesai. Kita mulai poin pertama. Situasi keumatan juga include kenegaraan atau ke Indonesia yang terjadi dan belum ada penyembuhan sampai sekarang adalah gerakan pemiskinan. Ya, kita mulai bahas terus, ada 5 ya. Jadi kenapa kaum pribumi banyak yang miskin? Dalam ilmu ekonomi, dalam teori ekonomi yang pernah dilansir oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak dulu, walaupun mungkin nama-nama tersebut bisa langsung atau tidak dikasih yang kuat, adalah Profesor Mobiarto misalnya mengatakan kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini bukan kemiskinan takdir. Jadi biar tahu para jamaah, kita itu dibuat miskin karena kita memang mengalami kesulitan proses-proses menjadi orang yang mapan secara ekonomi. Misalnya saya tanya sekarang, anak-anak sekarang, ini ada yang membaca, adik-adik ini mahasiswa atau NA? Anak pondok, santriwati ya, santri ya. Nah, tolong pergi ke mana? Ke toko Pak Haji Anu, tolong
kita mesti punya kode bank. Nah ketika ibu bapaknya itu lihat terus itu lebih dari 50 bank, itu macam-macam namanya. Kenapa lembaga-lembaga bisnis yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang Cina itu, mereka punya nama bank sendiri karena dengan begitu dia bisa masuk keluar, tidak terkontrol secara sistem. Sementara kita kan rata-rata paling ujung-ujungnya nanti ya Muhammad, BNI, BRI, BSI. Kalau mereka namanya beda-beda. Saya lama-lama berpikir memang bener-bener. Saya pernah mendapat keluhan di mana-mana. Ustaz, tadi Bapak didatengin oleh aparat dari PPATK, dari Bareskrim, dari Densus. Kenapa? Didatengin Bapak ada uang 1 M. Jadi ada uang 1 miliar dikejar. Ini sebagai catatan buat para jamaah, kita memang umat Islam ini butuh perjuangan-perjuangan lanjutan yang memang berdimensi politik dan mungkin penyampaian terbuka seperti saya ini agak sensi, tetapi tak perlu jangan sampai tidak tahu. Ya, saya pikir pemiskinan ini artinya sebuah situasi yang membuat kita tidak bisa kaya. Contoh nih saya atur waktu ya. Saya satu hari pernah, bukan satu hari, satu kesempatan saya itu produk telur asin. Jadi orang Padang, itu orang Padang. Orang Padang apa? Pandai dagang. Ya, artinya saya punya jiwa berdagang, berbisnis, dan dalam Islam itu kan ada 10 pintu rezeki. 9 di antaranya adalah kalau ada kelompok Muslim, orang-orang Muslim, orang-orang pribumi yang ada di otak-otak kebanyakan kaum pribumi itu pegawai negeri. Coba saya umumkan, para jemaah semua yang mau dengan mudah jadi ASN atau PNS, hubungi Alfian Tanjung. 3 bulan SK keluar. Kira-kira selesai saya ceramah, banyak yang minta nomor handphone saya. Kalau itu langsung berbondong-bondong. Nah, saya masuk di satu grup. Karena satu grup cuma 250 orang, saya buat 2 grup, 4 grup 1000 orang. Lalu saya umumkan tiap grup, siapa yang ingin SK-nya keluar, ini saya kirimkan nomor rekening. Siapa yang mau ngasih DP, silakan transfer 50 juta. Kira-kira berebut transfer nggak? Bro, tahu saya. Saya bukan gojekan Bu ya. Tahun 2009 itu kejadian di Kediri, Kediri kan Jawa Timur. Jadi ada anak SMA kelas 3, dia ahli IT, dia bikin scan seluruh instansi dari departemen A, departemen B, dia bikin logonya, dia bikin scan tanda tangan menterinya atau dirjen terkait. Bayangkan anak SMA kelas 3 bisa dapat uang 20 miliar. Ya, karena dia bikin pengumuman seolah-olah ada penerimaan pegawai negeri baru. Ternyata tamat S1, S2, S3, otaknya kalah sama anak SMA. Otak pegawai. Ustaz ngomongnya jangan gitu. Jadi pegawai negeri itu, jadi ASN itu hukumnya boleh. Saya tidak bilang nggak boleh, pegawai jangan tersinggung yang PNS. Saya bukan bilang, saya bukan harus. Karena dalam pengalaman saya di masyarakat, kalau ada kabar tentang lowongan ASN atau PNS, itu pasti betul. Andai kan saya omongan betulan, saya umumkan, saya yakin kalau hanya dapat 20-30 miliar kecil buat saya. Anak SMA saja dapat. Jadi orang kalau dibilang bakalan dapat SKPNS 3 minggu lagi, udah apapun dijual. Itu tersinggung ya? Karena survei membuktikan. Oke, saya teruskan soal telur asin. Karena saya sudah lama aktif sebagai pendakwah dan jaringan saya cukup luas, beberapa kali anak-anak saya yang saya bimbing bisa produksi telur asin. Saya tinggal di Tangerang. Tangerang itu provinsi Banten. Provinsi Banten itu Republik Indonesia. Ini bukan cerita di luar negeri, ini dari kita sendiri, sudah jelas. Nah, ketika produksi telur semakin hari semakin laku, kita bisa punya produksi yang cukup, masa pengeramannya bagus, telurnya mulai banyak yang beli, sampai tukang telur martabak, telur yang di pinggir-pinggir itu minta di 200 butir tiap malam segala macam. Lama-lama kami kebingungan ketika kami mau membeli telur, ya.
Di Tangerang Raya itu ada 350 peternak. Peternak itu bukan 350 butir, dia 350 peternakan. Bayangkan Pak, peternakan yang jumlah 350, satu pun tidak ada yang boleh bisa kita beli. Yang boleh kita beli, ternyata mereka sudah diijol oleh pengusaha-pengusaha titik-titik yang matanya ini, ya, 30 juta, 40 juta, 50 juta, maaf ya. Jadi kalau beli bumi ini, kalau dikasih uang banyak itu nggak nanya buat apa, beli motor, beli apa. Nah, lu kemarin udah kasih duit 35 juta, sekarang lu harus kasih buat melol. Nah, akhirnya apa? Dengan 35 juta, dia membeli telur dari para peternak-peternak itu yang harga per butirnya ditentukan oleh pembeli. Jadi ada orang belanja, harga barang yang dibeli, harganya ditentukan. Karena uangnya ditaruh. Akibatnya mereka bawa berpuluh-puluh truk setiap pagi. Karena setiap peternakan telurnya ada berapa ratus masuk, berapa ratus atau berapa ribu masuk. Ini salah satu sederhana saja. Belum lagi kalau kita bicara bentuk yang lain, misalnya apa? Penguasaan tanah. Kemarin sertifikat tanah 300 buah ternyata palsu. Yang bagiannya Pak Lurah. Bayangkan sertifikat diserahkan oleh orang nomor 1 di Indonesia, ternyata sertifikat palsu. Itu kriminal bukan? Yang ditangkap tuh yang bagi-bagi yang palsu itu. Gitu, kan sertifikat palsu. Berarti kan memasukkan sertifikat negara. Dibagi sama masyarakat, ternyata tapi bohong. Sama dengan dulu tahun 2019 awal, seperti di satu kabupaten di Jawa Timur diberikan traktor. Petani-petani juga wah hidup. Pas hidup pergi, traktornya diambil lagi sama pihak kabupaten. Akhirnya gitu. Itulah Indonesia. Di Indonesia itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Terutama buat pribumi. Kalau orang Cina bikin KTP, EKTP datang setengah 8, jam 8 jadi. Kita pun ngomong Cina nggak boleh sekarang Pak, harus Tiongkok. Coba Cina kita bilang Cina aja nggak boleh. Mana adalah dasarnya ya. Jadi saya masuk penjara yang pertama itu karena membahas bahaya penjajahan Cina. Ketika persidangan berlangsung, lalu kemudian saya buat eksepsi, ya, pembantahan terhadap tuntutan jaksa, maka apa kata hakim dalam persidangan tanggal 16 bulan Agustus 2017 dinyatakan eksepsi saudara Alfian alias Alfian Tanjung diterima. Harusnya saya pulang. Apa kata tokoh-tokoh Cina yang ada di Jawa Timur? Oh nggak mau kalau si Alfian kali penjara. Masa orang masuk penjara gara-gara kemauan orang Cina? Bukan karena melanggar pasal dan ayat tertentu. Nah, saya katakan kalau jamaah yang mendengarkan ceramah saya Pak, kira-kira negeri kita dalam bahaya. Ya. Kalau Cina boleh berbuat apa saja, ngomong Cina pun kita nggak boleh. Sekarang boleh jadi jenderal, baru dilantik lagi satu perempuan tuh. Artinya, karena saya tanya di keluarga di sini acung tangan, siapa yang anaknya sedang diakpol? Ya. Jadi jangan salahkan kalau petinggi-petinggi aparatur negara itu ya Kristen, ya Katolik, ya Protestan, ya Komunis, ya Syiah, dan anak-anak Muhammadiyah juga ada. Siapa yang sedang ada di AKABI? Nah, jadi jangan salahkan kalau petinggi-petinggi mereka orang-orang kafir. Hati-hati, ini serius sekali karena kita dan saya sudah menulis Indonesia selama 2 tahun. Kemarin saya ke Aceh, dari Aceh saya ke Medan dan rencana ini ke Pekanbaru. Saya ikuti situasi luar kami semuanya berbondong-bondong karena ini PNS. Di kampus tempat saya mengajar, satu hari ada seorang anak sedang dimarah-marahi oleh ibu. Karena IP-nya itu tidak sampai 3,0. Jadi berkas-berkas yang akan dimasukkan untuk jadi PNS atau ASN itu IPK itu standarnya 3,0. Ternyata dia IPK-nya 2,95. Mati! Kamu gak bisa jadi PNS nah. Jadi gak bisa jadi PNS mati. Astagfirullahaladzim. Cukup ya? Jadi
pemiskinan ini sebuah gerakan sistematik. Kita nggak bisa bisnis, kita dipersulit. Kalau bikin perusahaan kita dibikin macam-macam peraturan, belum lagi pajak, ya sampai nasi bungkus di warung itu ada pajak itu. Kalau tidak mau bayar pajak seluruh keluar dari Indonesia, orang di Cina nggak bayar apa-apa. Kalau yang di bumi dicek, dipencet terus. Oke, yang pertama. Situasi yang kedua ada pembodohan. Pembodohan ini berjalan terus dan saya melihat masyarakat biasanya menganggap biasa saja. Contoh, pernah dengar Pak acara bedah rumah di stasiun televisi tertentu? Adik-adik pernah dengar acara bedah rumah? Orang susah, dia seorang tukang sol sepatu, ya. Maka mereka berdua, saudara-saudara, kita melakukan aksi filantropis akan memberikan sebagian dari harta kita untuk orang miskin. Kita bangun rumahnya memang jelek, pintunya jebol, usahanya patah, rumahnya nggak rusak, nggak jelas. Biasanya si tukang jual itu, nah kita cerita dulu ya. Tukang sol ini dia jual, dia berbeli. Nah sekarang sol sepatu sekali pasar kira itu 20.000. Dan sekarang kalau kita pergi ke pasar, saya nggak tahu, sekarang pasar apa? Kalau ke pasar dah, itu coba digantung-gantung ada sekitar cuma 25.000 dalam tahun. Jual itu tiga kali pakai rusak mau berlain ya. Nah, bapak-bapak yang jadi tukang sol sepatu, saya cek dulu sebentar. Bapak-bapak paham ya? Sol sepatu kan? Ada kalau gitu, jadi kalau ada yang jadi Pak, ini gitu ya. Saya sudah pernah tanya, Pak, berapa satu hari paling bawa uang ke rumah? Paling banyak 100.000 Pak. Berapa itu? Berapa Pak? Berapa? Oke, 100.000. Maka tim manajemen dari televisi tertentu mengumpulkan dulu aku belum habis beli. Maka bapak tukang sol sepatu ditaruh di hotel. Nanti keluarganya nyusul, ada keluarganya dulu, nanti baru bapaknya nyusul. Betul gitu ya? Kita biasa tidur di tempat kasar, dikasih hotel yang tempat tidurnya mambang, malah itu tetap di bawah. Dihidupin AC jadi kan? Orang biasa pakai kipas kayu, rokat gitu kan? Ternyata rumah dibangun. Setelah berdoa, mulai bekerja. Saksi apa yang hitam? Berubah. Begitu ya. Jadi itu rumah dibangun. Nah 2 hari 3 hari jadi habislah biaya pembangunan sekitar 400 sampai 500 juta. Saya yakin nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada ya soleh ya kasih uang samping rumah orang, gitu kan? Padahal kita dibodohin. Yang namanya acara seperti itu bapak tadi tetap tukang sol, tetap uangnya berapa sehari? Berapa Pak? Oke, rumah jadi diserahkan oleh pihak manajemen televisi tersebut. Terima kasih ya Pak Direktur. Tetap tukang sol, tetap 101 hari. Dalam rumah yang baru dibangun ada televisi yang layar lebar, ada kulkas, ada AC. Pemasukan satu hari 100.000 tuh. Nah, bulan depan bayar listrik. Nah, kebayang ya, lalu kulkas, lalu. Padahal acara tersebut karena banyak yang nonton secara nasional, ratingnya tinggi, orang-orang dari mana-mana, itu keuntungan per paket per bulan per acara itu bisa 200 miliar. Kalau orang punya 200 miliar, Pak, nyumbangnya cuma 400 juta, banyak apa sedikit nyumbangnya? Nah iya, namanya bodoh. Setelah nanti dia bulan depan jual apa lagi? 5 bulan ya rupanya ya begitu lagi, ya urus lagi. Itu namanya pembodohan, eksploitasi. Tapi kita semua kalau udah acara itu nonton sambil berlinang air mata. Yang berlinang air mata juga apa lama-lama? Paham soal ini? Ini baru satu nih, kan berlinang itu satu itu. Jadi negeri kita itu udah ada kemiskinan, udah ada pembodohan. Nah, yang ketiga apa? Pembohongan.
kita akan bagikan mobil SMK, akan nanti diproduksi 6.000, sudah dipesan lebih dari 6.000. Kalau nanti saya pulang diantarkan pakai mobil SMK, Pak. Halo, kalau kamu udah senyum-senyum, ini jangan-jangan berhubung nih dulu. Mobil SMK ada, tapi pernah disebutkan langsung wakil presiden kok yang menyebut. Wakil presiden kan ulama, dia yang mempromosikan kita sudah produksi SMK. Betul atau bohong? Yang bohong saya apa yang berbohong? Jadi kalau mau dibilang bohong banyak sekali. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Kan kalau 11.000 triliun bayar dong utang negara cuma 7.000 triliun, berarti kita langsung tidak berhutang. Bayar aja Pak, tapi bohong. Jadi pembohongan itu dari yang terbuka sampai di bawah-bawah. Ya, kita kadang-kadang beli apa, beli ini cuma 5.000, beli pepaya, beli atau beli apa, harganya cuma, ternyata pas kita beli harganya 50.000. Dikasih yang kecil-kecil yang mau busuk-busuk penyok-penyok. Ya kan suka jual di pinggir jalan tuh, jual buah ini 1 kilo 10.000. Pas kita mau beli, yang dikasih yang bagus-bagus, berapa di sekilonya? 35.000. Selanjut sudah turun. Ada yang mengalami begitu? Itulah Indonesia. Mau tetap bohong, ayo kita pelajari. Dulu ada yang namanya Bapak Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis itu seorang wartawan yang dikenal dengan sebutan wartawan Cina. Tahun 1977 beliau menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Dia membicarakan tentang potret manusia Indonesia. Ternyata di antara watak manusia Indonesia itu yang pertama itu hipokrit, munafik tanda kutip alias tukang bohong. Ini kita nggak bisa begini. Mau sekolah, masukin anak sekolah, anak umurnya masih 4 tahun setengah. Sampai di sekolah bilang, anak saya udah 6 tahun. Ayo satu, ada nggak yang suka bohong begitu? Banyak. Berarti tempat kunjungan apa, taman wisata yang boleh gratis anak udah 4 tahun setengah digendong-gendong. Ayo satu, halo, begitu kita tidak bisa memungkinkan kita nih memang suka bohong. Ibu ketawa-ketawa kenapa Bu? Kapan itu ya? Dia kan sama naik kereta. Kalau umur sekian gratis, ternyata anak udah umur 8 tahun masih dibilang 4 tahun setengah. Apa saya salah ngomong Pak? Pak, yang bohong siapa Pak? Yang berbohong. Yang berbohong itu. Jadi artinya pembohongan itu terjadi terus. Ini ada kartu. Kalau siapa nanti yang nganggur, pakai kartu. Makan kartu. Semua orang dengar kok, semua orang lihat kok. Jadi kalau itu nanti kalau ini tidak ada lagi impor, sekarang impor beras susah, 2 juta ton beras akan diekspor ke Cina. Maka ini melihatin saya antara kaget sama belum benar ya Pak. Jadi kita nih Pak, kondisi begini susah akan mengekspor 2 juta ton ke Cina beras. Hebat ya? Udah dulu deh. Yang keempat, di negeri ini yang terjadi adalah penzoliman. Zolimnya aneh, yang dizolim itu mayoritas. Bapak Ibu tahu hari ini dalam penjara itu ada berapa orang? Ada 3.000 orang meninggal, ratusan ada orang. 3.000 orang dalam penjara di Indonesia. Kita lihat ada orang yang menghina Al-Quran, ada yang menginjak-injak Al-Quran, ada yang minta dicambuk 300 ayat, ada yang mencaci maki Rasulullah. Banyak laporan-laporan bahkan perguruan Muhammadiyah tanggal 7 Februari 2022 di Cemetuk Ceruling Banyuwangi itu akhir patah-patahin. Akhir tahun 2021 dilaporkan perguruan Muhammadiyah dan pesantren Muhammadiyah dibakar di Madinah, Mandailing, Natal di Sumatera Utara 5 kali.
ketua dari partai tertentu yang isinya menyerang Bapak Anies Baswedan dulu, seragamnya warnanya merah juga, paham kali sama situ ya? Menikahnya dengan anjing. Baik para jamaah, semua simak pelajaran kita. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi ketika ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu sudah perilaku seks menyimpang. Namanya apa Pak? Gay atau homoseks. Kalau perempuan suka dengan perempuan, namanya apa deh? Lesbi. Wah, nah, baik, kita teruskan ya. Kalau laki suka dengan laki-laki, namanya homoseks atau gay. Kalau perempuan dengan perempuan, namanya lesbi atau lesbian. Perhatikan pemirsa semua. Tahapan itu setelah jumlah mereka semakin banyak dan meluas dan tidak ada yang mempersoalkan, maka di penyakit yang semakin akut, maka bolehlah kecenderungan berhubungan seks dengan binatang. Jadi munculnya orang yang akan berhubungan titik-titik itu dengan binatang adalah kelanjutan dari homoseks dan lesbian. Hati ya, ini pelajaran ini sangat membuat kita was-was luar biasa. Nah, untuk yang di Gresik 2 bulan lalu itu perkawinan dengan kambing itu si fulan usia 44 tahun didatangkan atau didatangi oleh ketua MUI kecamatan. Datang perwakilan KUA, datang anggota DPRD. Sekarang ada pernikahan manusia dengan kambing, lalu datang ketua MUI kecamatan, datang anggota DPRD, datang ketua atau pengurus KUA atau pegawai KUA, datang masyarakat. Ini kira-kira bojekan atau sungguhan? Sungguhan Pak. Kamu jangan jawab saya bercanda, serius. Nanti kalau sudah begitu, masuk tahap ketiga. Kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nanti manusia dengan, kalau perempuan kenapa tidak ada beritanya? Karena sudah lama. Kenapa artis-artis yang suka naruh kuda di samping kamarnya? Karena itu berhubungan dengan kuda. Betul kan? Bapak jangan dikira saya sudah ngomong cabul Pak. Ini serius. Nanti setelah itu, setelah manusia sejenis dengan manusia sejenis, manusia dengan binatang, tahap ketiga nanti namanya incest. Nanti ibu tidak merasa puas dan tidak merasa mau dengan suami, tapi mau berbuat dengan anak laki-laki. Ibunya senang, anaknya pun senang. Nanti yang perempuan juga dengan ayahnya, anaknya senang, bapaknya senang. Disinilah mulai kita belajar nanti Allah akan marah sebagaimana jadi berkobur di Sulawesi Tengah 5 tahun yang lalu. Masih kan bencana di jembatan kuning? Di Betawi jembatan kuning di Sulawesi Tengah itu terjadi waktu itu. Jadi malam hari itu ada pesta seks, halo adik-adik dengerin. Pesta seks laki-laki dengan laki-laki, mereka berhubungan secara sangat menjijikan dan cukup butuh setengah malam. Bilang lawan PKS pada kelahiran lokal setelah terjadi pelatihan kader di perguruan Muhammadiyah, yaitu pengkaderan Takari pada tanggal 1 sampai tanggal 3
30 bulan September tahun 1965 yang diikuti oleh 250 orang peserta dalam rangka menghadapi gerakan PKI. Uniknya, acara latihan Kokam Pemuda Muhammadiyah itu terjadinya persis di hari terakhir adalah peristiwa G30. Tapi saya sampai sekarang belum dengar tuh Kokam mengadakan apel siaga kebangkitan PKI nasional. Ada kali di daerah teriak dan orang PKI ada nggak? Jadi yang keempat itu penzoliman. Zolim itu sangat unik. Kita ini mayoritas tapi tertindas. Ustaz-ustaz kita ditangkap dengan seenaknya saja, disiksa dengan seenaknya saja, dan terjadi berbagai peristiwa. Semua kita cenderung diam. Nah ini penting buat kezaliman itu ada sebuah hal yang kita lihat di depan mata. Bagaimana tidak? 2 tahun kemarin hari raya kelahiran Nabi Muhammad tanggalnya digeser. Ingat kan? Tahun baru Islam 2 tahun yang lalu tanggalnya digeser. Diam semua. Mana ada yang ngomong? Padahal Muhammadiyah punya menterinya di dalam juga nggak ngomong. Ini salah satu watak dari tokoh-tokoh Islam itu kalau lagi punya jabatan justru tidak kelihatan belain Islamnya. Nanti kalau udah pensiun baru ceramahnya paling keras. Beda sama orang kafir. Orang kafir itu waladzina kafaru ba'duhum awliya. Ini terus terang pertanyaan kita, sesungguhnya kenapa kita mayoritas tapi tertindas? Karena memang umat Islam ini mayoritas tapi kebanyakan pengecut. Akibatnya ketika ada yang berani, nah saya bilang berapa penjara dan aku. Coba lihat kasus Brigadir J. Itu kan dahsyat. Bagaimana Pak Kamarudin sebagai pengacara mencecar agar terjadi otopsi ulang. Kenapa nggak diotopsi ulang untuk peristiwa 6 Syuhada FPI? Satu aja minta otopsi ulang, apalagi 6. Kan begitu logikanya Pak. Tapi kan tidak ada yang ngomong begitu. Nah sekali lagi, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya harus mengatur waktu karena setelah ini saya harus mengajak bagaimana dan apa upayanya. Jadi saya sedang membuat mapping dulu, dan yang terakhir adalah pembiaran. Dibiarkan lama-lama tua, lama-lama mati. Karena kalau boleh saya bilang secara terbuka bahwa saya tetap sangat salut dengan keluarga besar Muhammad. Tapi persoalannya kita jangan sampai pengajian-pengajian ini. Karena saya lihat, saya tanya, ini anak-anak kan anak santri, gampang dimobilisir. Coba bapak-bapak nih yang laki-laki. Ini kan sekarang hari Ahad nih. Hari Ahad ada sekolah nggak? Bu, ada sekolah nggak hari Ahad? Ada kuliah nggak? Mari, acung tangan. Yang hadir laki-laki ini blok segini, yang usianya 15, 19, 17 sampai 25 tahun angkat tangan. Ibu diam dulu. Ayo. Jangan maaf, jangan gua aja dari saya tidak tahu berapa umurnya deh. Belum masuk. Apakah bapak-bapak ibu tidak gelisah ketika Allah mengingatkan wal yaksal ladzi min khalfihim dzurriyyatan li'af khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jangan kau khawatir. Sekarang kita pengajian Muhammadiyah, Ahad pagi, Maulid Muhammadiyah, isinya yang udah pada mau mati semua. Tua-tua seumuran saya itu manjur-manjur capek. Mudah-mudahan kali kokam 3 orang mana anak ibu sekarang yang perempuan? Ayo yang umur 17 tahun sampai 25 tahun saya mau hitung, saya di sekitar. Ayo, gimana jalan-jalan? 1, 2, 3, 4. Nah, cuma 4 orang. Jangan nenek-nenek. Ibu jangan tersinggung, Bu. Kita kan ingin membuktikan kan fakta bahwa kajian yang katanya 1000-an orang ini isinya orang-orang yang sedang menuju alamat, yang namanya kuburan. Kalau yang mau yang berjihad ini ada yang perempuan, ada yang mulai 50 tahun, 15 tahun. Oh belum, 15 tahun. Sudah ada yang punya suami. Yang tidak ingin punya suami. Oh mau begitu.
dengar tuh. Oke, masih kita sampai bagian terakhir. Apa upaya perlawanan kita? Mudah-mudahan Bapak Ibu dan jamaah kita menyimak ini situasi keumatan yang pertama, pemiskinan, pembodohan, pembohongan, penzoliman, pembiaran. Ini kalau kita bahas bisa sampai 2 sampai 5 jam. Persoalannya umat Islam ini mayoritas, tetapi kita tidak diperhitungkan sampai hari raya kita pun digeser. Coba kalau Natal digeser di tanggal 26 Desember, mau nggak dia? Nah, ya kita kenapa mau? Karena kita pengecut. Nah, diam saja, tokohnya diam, yang menteri diam, yang tentara diam, yang polisi diam, agama Islam. Nanti kalau pensiun begini, ya kemarin kasih nunda, Pak. Udah pensiun, udah stroke, baru hilang. Nggak setuju. Waktu Anda menjabat itu pernah terjadi dulu Ketua PWN DKI Jakarta. Pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta tahun 1980 itu namanya Letnan Kolonel atau Kolonel Amir bin Siregar. Aktif, tentara aktif. Akhirnya dipanggil oleh atasannya, Saudara Amiruddin, apakah Anda akan tetap menjadi Ketua PWN atau Anda akan tetap di tentara? Dia bilang, saya berhenti di tentara, saya akan urus PWN DKI. Sekarang semuanya pengen dalam sebuah kaul ulama dikatakan didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada pada zaman yang berbeda dengan zaman ini. Jadi anak-anak ustaz yang mendengarkan ceramah Ustaz tadi hari ini, nanti kalau lagi di rumah lagi ada kesempatan lihat handphone, jangan lupa buka channel Ustaz Alfian tadi. Ya betul, karena setelah saya pulang penjara tuh, memang kita rapikan betul dan materi-materi saya relatif lebih inspiring, lebih sistematis dan memang dengan berat hati diedit. Kalau sekarang kalau ya itu diedit, lihatnya bisa ditonton dan bisa dinikmati. Jadi yang pertama, penyiapan SDM itu artinya orangnya bisa baca Quran. Ibu-ibu, boleh nggak saya ceramahnya sampai selesai dulu? Jangan ngobrol dong, Bu. Saya 30 tahun jadi dosen, paham saya. Dulu tahu saya kalau saya nggak perlu ujung orangnya. Jadi kalau proses belajar kita tidak pernah mau menyimak, akibatnya kita tidak bisa memahami esensi dan pesannya. Jadi penyiapan SDM itu di antara orangnya maupun fungsinya. Coba seruangan ini 1.000 orang, masa tidak ada anaknya yang masuk akademi? Masa tidak ada anaknya yang masuk akpol? Harus ada, syaratnya satu, jangan beasiswa, bayar sendiri, biaya sendiri. Besar bayarnya besar, tapi bicaranya jangan pakai ibadah kita tidak salah. Kalau tidak pernah menyekolahkan anak di akpol, jangan berharap jadi kapolri, Pak. Jadi kalau sekarang pemimpin-pemimpin di pucuk-pucuk instansi banyak orang Kristen, banyak orang PKI, orang Syiah, salah sendiri orang kita punya orang. Orang baru juga hafal Al-Quran 30 juz,
30 juz itu mah wajar, pantas, wajib. Hafal 30 juz tapi jenderal. Hafal 30 juz tapi konglomerat yang asetnya 20 triliun itu baru benar. Kalau cuma baru hafal Quran mah encer. Yang namanya ulama-ulama yang terkenal itu umur kelas 4 SD udah pernah hafal 30 juz. Tapi di Indonesia ada yang hafal 34 juz. Itulah Indonesia. Ini bapak-bapak yang nggak bisa ketawa pasti nggak tahu ceritanya nih. Ibu-ibu juga sama. Ya, kalau saya sebut namanya di live streaming ini. Ya. Jadi ada orang yang ngomong kita punya negara aneh bin ajaib. Kemarin pergi haji dapat kesempatan 10.000 kuotanya nggak diambil. Kenapa? Duitnya teh. Padahal masyarakat udah bayar. Siapa yang berbuat? Tanyakan rumput ya. Tetapi yang bikin kita kesel, mangkal di hati, justru yang berurusan dengan presiden, dengan kementerian, dengan kerajaan Saudi Arabia, justru orang kafir yang datang ke sana. Menteri agamanya malah ke Vatikan. Aduh, ampun Indonesia. Itulah Indonesia. Aneh ya? Aneh. Harusnya kan yang datang padahal sudah diketahui memasuki daerah Makkah dan Madinah itu kemarin ada orang Israel bikin video ngobrol segala macam. Jadi kemarin itu negosiasi dengan pemerintah Saudi Arabia itu justru perwakilan dari Indonesia, seorang pejabat yang agamanya bukan Islam alias kafir, yang dia punya jabatan 27 jabatan di mana-mana. Dari ngurusin minyak goreng sampai ngurusin supitan mama. Kita punya menteri perdagangan dari partainya orang Muhammadiyah, tapi dulu. Sekarang ada dua ya Muhammadiyah partainya. Ada yang satu warnanya biru dan satu warnanya coklat. Ustaz kemana? Nah, saya nggak ada urusan dengan orang aja. Baik, yang kedua, setelah penyiapan SDM, yang kedua adalah gerakan dakwah yang TSM. Apa itu TSM Ustaz? Terstruktur, sistematik, masif. Jadi buat ibu-ibu setelah ranting begini, nanti minta pada TCM atau pimpinan ranting adakan pengajian khusus anak-anak remaja Muhammadiyah. Jangan IRM, IRM udah nggak ada, yang ada IPM. Zaman sekarang masih bilang IRM, IPM. IPM itu artinya minta pelajar Muhammadiyah. Dulu kan diganti jadi IRM karena dipaksa asalnya Pancasila kan gitu. Ya, IPM pasti ngerti itu. Sekarang udah balik. Jadi yang kedua, gerakan dakwah yang TSM. Jadi anak-anakku yang muslimah ya, kalian belajar jangan sekedar aku mau terpaksa nih masuk pesantren. Jangan, harus semangat, harus gembira. Dengan kamu di pesantren, kalau punya kesempatan belajar, kesempatan beribadah, dan banyak kesempatan lain. Tapi jangan ngomong tolong dulu. Ya, kali-kali sih ada, aku tahu. Ya, kamu udah tahu lah. Jadi Bapak Ibu, saya ini dari saya dosen ilmu pendidikan. Jadi anak ini nggak mungkin kalau nggak ngomong cowok, nggak mungkin. Kalau dia nggak ngomong cowok, berarti nggak normal. Bahaya kan? Ngomongnya dikit aja. Ya. Nanti kalau udah pulang ke rumah, baru nyanyi nyanyi. Ma, ikan bawal diasinin. Apa tuh? Bulan Syawal dikawin. Ya, gitu. Ya. Iya, nanti kalau selesai kuliah, kalau nggak kuliah dan nggak apa-apa, yang penting sudah balik dan karena menikah itu rukunnya tidak ada urusan dengan akademis, betul Pak? Memang udah harus S2 dulu baru nikah. Jangan bikin dulu nikah sendiri tuh namanya bid'ah. Jadi nikah itu kalau sudah umur, nikahin aja. Oh udah nikah nggak boleh sekolah, siapa yang bikin peraturan begitu? Jadi kalau udah nikah nggak boleh sekolah. Tapi kalau lagi sekolah boleh berzina gitu. Dan begitu mah faktanya di mana-mana. Mana ada anak pacaran kalau nggak gandengan? Mana anak pacaran kalau nggak begituan? Mana anak pacaran kalau nggak checking? Itu rata tuh di seluruh Indonesia. Saya bicara begini sangat galau hati. Anak saya ini kan salah satu dua anak saya sekolah di perguruan Muhammadiyah. Bapak saya mengajar di namanya itu Muhammadiyah. Rumah saya dari kampus 40 km. Tapi anak saya tidak saya kasih di situ.
ngobrol, saya pelajari. Nah, tapi ini udah hampir lebih dari 30 tahun aja. Ternyata tempat kos-kosan itu 95% selalu dipakai untuk hubungan zina antara mahasiswa dan mahasiswa. Saya boleh ngomong terlalu keras, tapi ada riset di Jogja, ada seorang dosen itu meneliti 4 tempat kos-kosan. Makanya ibu-ibu kalau anaknya kuliah di luar kota, kos-kosan, cara ibu menjamin dan menggarap secara ibu gak kenapa-napa, datanglah menengok dia tapi jangan memberitahu. Karena kalau ibu memberitahu nanti pacarnya sudah datang, karena kondomnya dibuang. Maaf ya, jangan garap saya ngomong jorok please. Saya kalau mau nangis ya. Tapi banyak juga orang tua dibohongi. Karena dalam pengalaman saya bermasyarakat maupun berkegiatan akademis, di masyarakat itu ada 2 ekstrim soal pendidikan. Yang pertama, kalau yang miskin ngeluh nggak punya uang. Kalau yang kaya merasa sudah keluar uang. Kalau sudah bayar uang SPP, uang BOP, uang kos-kosan, uang SKS, semua udah serah. Kalau udah lunas semua membayar uang kuliah, lalu bapak ibu hampir tidak ada yang pernah periksa belajarnya sampai di mana. Pernah nggak bapak ibu sekalian buka tas kuliah anak ibu? Saya yakin itu tidak ada. Padahal pernah ada penelitian di Jakarta Barat, ya, di Jakarta, itu sekolah anak SMA, ini levelnya SMP apa SMA? Oh masih kecil ya, jangan dulu nikah, nanti tamat SMA atau ya semester awal boleh ya. Nah, di sekolah SMP Pak. Jadi satu hari rombongan kepolisian dengan kesepakatan dengan pihak kepala sekolah, sekolahnya sekolah yang terkenal, bukan sekolah ecek-ecek, bukan sekolah kaleng-kaleng. Jadi di SMP tertentu itu di anak-anak dalam semua kelas disuruh keluar sana. Tas ditinggal dalam kelas, akhirnya pihak kepolisian, pihak dinas sosial dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan terkait itu masuk ke kelas secara bergantian membuka. Ternyata di dalam tempat namanya pensil case, tempat naruh pensil atau dalam itu hampir semua anak dalam kantong tasnya itu ada kondom. Ya makanya saya bilang ini kita ini kadang-kadang merasa sudah bayaran, sudah ini. Saya mohon maaf, saya bicara begini bukan saya membuat ibu dan bapak jadi suzon sama anak kita, tapi jangan senang. Saya alhamdulillah anak saya enggak, insya Allah saya coba tanya baik-baik gimana. Udah lebih kalau gitu aku nggak mau kos. Memang tadi saya begitu. Oh anak saya anak logis, anak saya nggak jamin. Nah sekarang di rumah, namanya anak kuliah karena anak kuliah pagi dari jam 8 sampai jam 10. Ntar ada kuliah lagi jam 4, 9, 11, 12, 1, 4 jam di kamar. Kamar cowoknya datang. Pak, sendiri ya Pak. Mami pori. Nah, udah pori-pori. Kok bikin video mah? Akhirnya ngobrol, akhirnya ketiduran. Karena ketiduran jadi kemalaman. Malamnya tidur berdua. Maaf ya Pak ya, saya bukan mau memburuk, ini fakta. Karena secara kemasyarakatan saya pelajari dalam pergaulan saya di mana-mana, orang-orang tua di seluruh Indonesia itu kalau sudah membayar uang kuliah, menganggap itu anak sudah dewasa. Kita harus kontrol. Saya bersyukur ibu saya itu ketua Aisyah. Salah satu sikap ibu saya membuat saya sebenarnya agak marah, selalu bertanya kamu tadi kemana, teman kamu siapa saja dan kamu main di mana. Walaupun saya mahasiswa, wah saya bangga. Anak sekarang, apalagi kalau sudah pegang handphone, bapak ibu ini kalian dengar. Oke, cukup ya. Yang kedua, yang ketiga, penguasaan pasar dan pusat-pusat kekuasaan. Jadi mulai sekarang RT RW rebut. Kalau tidak bisa kita akan mungkin punya bupati, nggak akan mungkin punya wali kota. Kan di RT dan RW itulah KPPS dan PN curang. Jadi kita ini kalau mau pemilihan ketua RT, ibunya mukanya berubah. Mana Pak? Awas. Pokoknya, ibuku orang suka kalau ketua RT. Banyak yang nggak suka kan kalau suami ketua RT kan? Coba Pak, apa? Mau jadi calon bupati Sragen? Ibu ntar sore langsung ke ini, kemana tuh? Ke tempat rias. Mau kemana Mbak? Aku mau ini dulu, mau rias.
calon istri bupati. Ya, kalau suaminya mau jadi bupati, ibu setuju semua. Giliran suaminya calon jadi ketua RT, ibunya cemberut semua. Ketawa tuh ibu, bener ya ibu ya? Iya. Oke, jadi kalau pasar ini kalau bapak ibu dan anak-anak sekalian, sejak 2002 itu pasar Tanah Abang, pasar Curug Tangerang, pasar Panimbang Serang, pasar Klewer Solo, pasar Turi Surabaya, itu pasar-pasar sejak 2002 itu dibakar. Terbakar ya Pak? Terbakar tapi 500 pasar, ini kira-kira terbakar deh. Bu, terbakar tapi pasarnya sangat banyak. Setelah itu direnovasi. Dulu yang milik pribumi, habis ditentukan milik orang Cina. Nah, itulah Indonesia. Mall-mall punya dia, pasar pribumi dibakar, terbakar, salah omong, terbakar tapi banyak. Baik, yang keempat, waktu sudah mau habis. Konsolidasi nasional. Jadi himbauan saya buat bapak-bapak ibu-ibu, ikuti arahan-arahan dari PCM, dari PDM, dari BWM, dan dekat muktamar besok kita yang lingkur Solo Raya, kalau bisa ikut hadir, kalau tidak kita adakan acara-acara yang memberikan hubungan semangat. Kita doakan supaya yang punya hak suara jangan kalah dengan uang. Tapi saya nggak yakin. Siapa yang berangkat besok? Pertama kita. Oh, saya tanya baik, bapak ibu lihat orang ini bapak ini. Saya tanya sama dia, Pak, dengan cara yang halus, dengan cara yang dia ketahuan, setiap yang punya hak suara masing-masing dikasih 1 miliar. Dengar ya pertanyaan saya, Bu, dengerin. Menurut Bapak, katakan seluruh Indonesia kalau masing-masing betul dapat 1 miliar, kira-kira yang bertahan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan perjuangan Muhammadiyah dan yang memilih berdasarkan si pemberi uang, prosentasenya banyakan mana? Saya sudah tanya, saya kan dari Indonesia. Di antara jawaban teman-teman di berbagai daerah, Pak bilang seumur-umur belum pernah saya dapat 1 miliar. Kapan lagi saya terima 1 miliar? Saya bukan sedang menuduh Bapak akan berbuat jahat, tidak. Tapi saya akan tanya pada Bapak, Bapak insya Allah istiqomah tidak, saya yakin. Tapi kalau saya tanya balik pada Bapak, sekarang kalau se-Indonesia katanya yang punya hak suara bisa ada 1000, saya gampang hitungannya. Kalau 1000 kan kalau baru 1 miliar kan baru 1 triliun, kecil. Baru 1 partai kan. Kenapa sekarang semua partai nggak ada yang belain umat? Nggak ada orang satu ketua umum partai 1 triliun itu jelas diumumkan resmi kok oleh Pak Bambang Susatyo. Dan kata saya, semua orang juga banyak orang, banyak apa. Kita ulang lagi ya, Pak. Bapak termasuk yang akan menerima atau tidak? Bapak tak menerima tapi udah masuk ke rekening Bapak. Aduh, benar yang ngomongnya. Baik, kita cukupkan dulu yang terakhir ini. Kalau konsolidasi nasional mungkin bukan sekarang, pembicaraannya nanti teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman pemuda dan Muhammadiyah di sini. Jadi saya tidak terlalu jauh palingan. Jangan sulit, jangan khawatir, tapi jangan kegampangin. Karena kalau yang keluarga besar itu suka ngegampangin gimana itu bahasa Jawa. Mentang-mentang jangan gitu. Saya kan juga jadwalnya banyak. Jangan dibilang saya tidak mau. Nih, saya datang ini dihubungi 3 bulan yang lalu. Bukan karena saya hebat, biar waktunya pas, itu aja. Mau ini oke datang besok malah depan. Nah saya lagi, utang-utang ini ya, nggak mau datang ke tempat kami ya, itu salah. Boleh gitu. Saya akan datang kok, saya kan kader, saya nggak akan pernah lagi ibu saya dulu Aisyah. Saya ini orang sepi dan nama hijau, saya orang sepi dan nama hijau. Kami ini harus pakai plat, sama dengan orang Jember, ya. Sama dengan orang-orang di Jawa Timur ya. Pakai plan, NU semua ya. Saya juga sama, pakai plan sama dia. Saya pertama kali pulang tahun 80-an. Waktu saya sampai kampung, di kampung saya di dalam Malaysia itu sendiri, namanya daerah Bancang. Itu Bu, ibu-ibu datang jalan-jalan bawa ayam, bawa kelapa, bawa beras, bawa ketan, macam-macam. Jadi berbondong-bondong bawa ayam, bawa saya tanya sama ibu saya, Bu, orang mau itu alfian berarti
musibah kematian, ada yang meninggal dunia. Jadi di kampung kami itu di Sumatera Barat, kalau ada orang meninggal, masyarakat itu datang membawa makanan, membawa uang, membawa kelapa, membawa ayam, membawa daging, membawa ketan. Jadi kalau ada yang meninggal, bawalah makanan ke rumah dia kematian. Nah, kalau di kita kan sekarang bagus ya, datanglah ke rumah dia, bawalah makanan dari rumah dia. Saya nggak tahu lah itu ajaran siapa, tapi saya nggak tahu ya. Di kita pasti akan tidak seperti itu, tapi kan di muslim ya. Apalagi kalau ngadain itu seperti bangkai aja, bapaknya meninggal ada gini. Nah, adalah itu nanti bagian HPT, bagian majelis-majelis terkait. Yang terakhir, upaya perlawanan kita adalah koneksi internasional. Saya pikir nanti bapak-bapak, adik-adik, ada yang punya niat kuliah nanti di Turki. Anak belum. Yang mau kuliah di Pakistan, kalau dia mau kan cita-cita kecil amat terus aja itu apa? Cuma kamu mau punya cita-cita apa? Mau kuliah di mana nanti? Oh ikut suami gitu ya. Kamu ketahuan ikut suami aja letak. Nah waktunya masih ada 10 menit, saya tidak tahu tradisi. Koneksi internasional artinya minimal kita punya pengetahuan ada apa di India hari ini. Ada apa di Uyghur hari ini? Ada apa di Myanmar hari ini? Jadi kita walaupun tinggal di sebuah daerah yang mungkin agak ada di daerah yang tidak di pusat kota, tapi kita punya pengetahuan apa yang sedang terjadi karena ini alat untuk membantu kita. Tapi jangan percaya semua dengan semua, kadang-kadang justru hoaxnya yang buat adalah penguasa. Ya, kita beritanya benar semua Pak, tapi tadi bikin berita sengaja dibuat kalimat yang salah, karena ketika kita sebar itu seperti yang dialami oleh Roy Suryo. Ya, Roy Suryo ditangkap, tersangka. Sementara itu wanita satu yang titik-titik itu baru ditangkap sehari dipulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Kita nggak ada tradisi tanya jawab kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada sampai setengah 9 cukup sampai di sini. Kita sudahi bapak-bapak dan ibu, anak-anak semua. Mudah-mudahan omongan lagi nih. Kita berdoa saja. Semoga doa kita hari ini dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penuhi semangat kita karena Allah, demi Allah, di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mas jangan ngobrol mas, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, dengan sayup-sayup udara segar angin pagi ini memberikan kami rasa bersyukur. Terima kasih ya Allah kami bisa berkumpul di majlis kajian Ahad pagi ini. Jadikan sekian untayan kata pesan-pesan dan satu dua dalil-dalil haki dari makliyah bisa menjadi bagian kami sifat melihat ini. Engkaulah ya Allah tempat kami berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah mudahkanlah kami untuk mendidik anak-anak kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Mudahkanlah kami membimbing mereka untuk mendapatkan hidayah-Mu, makrifat kepadamu dan memahami hakikat syariat. Jadikanlah keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisan yang ada di Sragen dan sekitarnya orang-orang yang memberikan kebaikan dan perbaikan buat masyarakatnya, memberikan pencerahan, memberikan pembelaan dan mendukung perjuangan Islam tanpa kecuali selama berkesesuaian dengan firman-firman dan sabda Rasulullah yang mutawatir. Ya Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, jadikan pagi ini kami cenderung pada kebenaran yang Engkau turunkan melalui berbagai pedoman yang langsung Kau sampaikan kepada Rasul kami Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Wahai Allah, negeri kami dalam bahaya, negeri kami mengalami goncangan berat, ekonomi nasional dalam keadaan sangat serius.
Penyebaran narkoba setiap tahun 250 ton narkoba tersebar setiap tahun. Kami mohon tolong ya Allah agar tidak ada di antara anak cucu kami yang terlibat dan terkena, agar anak cucu kami dan tetangga-tetangga kami terhindar daripada jaringan mafia narkoba, trafficking, dan orang-orang jahat lainnya yang mereka ingin merusak generasi muda. Kalaupun pagi ini, hari ini belum terlihat pemuda-pemudi yang usianya sebagai kelompok remaja belum hadir, mohon ya Allah pada pengajian yang akan datang kami bisa mengajak mereka untuk duduk bersama menerima pembahasan dari guru-guru kami. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfi baina qulubina wa asri zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilal nur wa jannibna al-khawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami mohon tolong terhadap nestapa umat Islam di berbagai belahan dunia. Saudara kami yang ada di Palestina, sampai hari ini di Palestina kaum muslimin dan kaum pribumi di Palestina hanya menempati 8% saja teritorial tanah mereka yang sudah dicaplok oleh orang-orang Israel. Ya Allah, berikan kekuatan kaum muslimin di India yang jumlah mereka menembus angka 350 juta orang, tapi kekejaman orang-orang radikal Hindu telah membakar dan menghancurkan masjid dalam jumlah yang banyak. Mereka melecehkan muslimah-muslimah yang menggunakan busana muslimah, menggunakan hijab syar'i. Tolonglah kaum muslimin di India memiliki keberanian untuk berjihad membela agama mereka. Kaum muslimin yang ada di Rohingya, bagaimana mereka mendapatkan penyiksaan yang kejam dari orang-orang Buddha di sana. Kaum muslimin di selatan Filipina, kaum muslimin Moro, mereka berhadapan dengan orang-orang radikal Katolik di sana. Kaum muslimin yang ada di selatan Thailand, Patani dan Yala, mereka pun berhadapan dengan keadaan yang sangat berat. Doa kami juga untuk kaum muslimin yang ada di Uyghur Xinjiang, Tajikistan Timur. Sampai akhir tahun 1949 jumlah mereka masih ada 13 juta orang ya Allah. Hari ini jumlah muslim yang ada di Uyghur Xinjiang yang berbatasan dengan Jazirah Cina sangat mencakup itu tinggal 40% saja. Tolonglah mereka ya Allah agar tetap istiqomah di jalan-Mu. Kalau mereka dalam keadaan mati, matikanlah mereka semua dalam keadaan syahid. Berikan keberanian itu juga buat kami. Rabbi ahini wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka midwa'a laka mukhbita ilaika arwaha munibah. Ya Allah, tolonglah kami, jangan Kau tolong orang yang akan mencelakakan kami. Ya Allah, lindungilah kami, jangan Kau lindungi orang-orang yang akan merusak agama kami. Di penghujung akhir doa kami ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang selalu kami rindukan, kami agendair, dan kami terus akan datang di jadwal-jadwal yang akan diisi oleh guru-guru kami. Siapapun dia, apapun tema yang akan disampaikan, kami berserah kepada-Mu. Jadikan pagi ini kami semakin mengerti bahwa kami adalah hamba-Mu yang butuh karunia-Mu, butuh ijabah doa dari-Mu, butuh pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, persis jam 8:30 sesuai dengan perjanjian. Saya sudah lama jadi guru, jadi saya terbiasa mengatur waktu. Kalau sekian selesai. Mohon maaf anak-anak sekalian, terus kepala yang rajin dan gelombang-gelombang kecenderungan dengan lawan jenis jangan dihilangkan, tapi juga jangan diperburukkan, sehingga kamu terbiasa di al-barakatuh soleh. Buat bapak-bapak, saudara-saudara yang laki-laki, saya pesankan jaga kampung kita karena ada program yang disebut dengan Bapak Tilawah. Itu program membunuh tokoh-tokoh lokal ada jaringan PKI secara nasional. Ini betul. Saya mengatakan sangat tak dan saya mengatakan. Tapi kita tidak boleh takut. Maka pengamanan
saudara rumah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ketua PCN, ketua ranting, jangan lengah, juga jangan norak, jangan aktif. Jadi santai, tapi ada proses pemanasan. Itu saja, mudah-mudahan saya yang sudah nanti menyampaikan ini juga didoakan oleh beliau ya, doakan saya biar bisa sehat, bisa semangat, buat bapak juga sama, biarlah pertama nanti kalau yang mampir-mampir ke Solo sebut saja kami dari Muhammadiyah Sakit. Nah, kalau tak disebut sebut lupa teman-teman sana. Sekian dari demikian pemirsa sekalian. Jangan lupa nanti dibuka channel Ustaz Alfian Tanjung biar dilihat dulu baru dikasih komentar. Kalau tidak bisa dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.